padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 27 September 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun.
Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sabda Tuhan yang baru kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang pengakuan Petrus. Kita mendengarkan tadi bahwa Yesus bertanya kepada para muridnya, mungkin saja dalam pelayanan, dalam perutusan yang sudah dia berikan dan menjumpai banyak orang, dia ingin tahu kira-kira menurut orang banyak yang mereka temui di medan pelayanan itu, menurut mereka tuh Yesus seperti apa? Nah, lalu mereka mulai mengatakan bahwa ada yang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis, terus ada juga yang bilang Yesus itu seorang nabi yang telah bangkit, dan lain-lain. Nah, itu yang dikatakan oleh orang-orang banyak yang dijumpai dalam medan pelayanan. Nah, sekarang Yesus ingin tahu, dia bertanya juga kepada para muridnya, kira-kira menurut kamu siapakah aku ini? Seandainya ini juga Yesus bertanya kepada kita sejauh ini, mungkin Yesus tanya, Magda, kira-kira menurut kau siapakah saya ini? Nah, pertanyaan yang sama Yesus berikan juga untuk kita. Lalu Simon Petrus dengan tegas mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jawaban Petrus ini tidak salah, 100% benar. Sehingga dari jawaban Petrus inilah pada akhirnya Yesus memberikan kunci kerajaan Allah kepada Petrus untuk memegang itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, sering di dalam kehidupan kita, kita lebih mengikuti orang tentang perspektifnya dia terhadap seseorang. Misalkan saya bilang ke kelompok saya atau bilang ke teman saya, si A, si B, si C bilang, hei dia tuh begini begitu. Lalu si A, si B, dan si C seterusnya ini percaya saya, ikut saya. Oh iya, Magda kan, Suster Magda kan bilang dia itu tuh begini begitu, berarti memang iya dia begini begitu. Nah, perspektif kita seperti ini kadang keliru, tetapi ini yang nyata, ini yang fakta terjadi dalam keseharian hidup kita. Kita lebih mendengarkan penilaian orang tentang orang lain dibandingkan dengan penilaian diri kita sendiri. Mungkin kita dari penglihatan kita, dari pandangan kita, dia tidak seperti yang disampaikan oleh Suster Magda misalkan. Mungkin menurut saya, dia itu tidak begitu. Hanya karena terpengaruh. Dia adalah teman saya, dia adalah kerabat saya, dia adalah sobat saya. Makanya apa yang dia omong, apa yang dia bilang, ya saya percaya saja, saya mengiyakan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekiranya pertanyaan Yesus ini kepada para muridnya juga dia berikan untuk kita. Menurutmu siapakah Yesus itu? Kita tidak perlu mengatakan bahwa Yesus itu gembala yang baik, Yesus itu guru agung, Yesus itu sang juru selamat. Itu adalah hasil refleksi orang. Sekarang kita masing-masing diajak untuk kira-kira si Yesus bagi saya itu siapa? Berdasarkan pengalaman hidup saya, Yesus itu segalanya bagi saya. Lalu kembali pada pengalaman saya, supaya kita dapat menilai Yesus, kita dapat menyamakan sosok Yesus itu sesuai dengan pengalaman hidup kita yang relevan. Bapak, Ibu, kita tidak perlu mengikuti hasil refleksi orang.
Masing-masing kita, tiap-tiap orang punya refleksi tersendiri tentang sosok Yesus itu bagi dia berdasarkan pengalaman hidupnya. Untuk itu sekali lagi mari kita diajak untuk kembali ke dalam pengalaman hidup kita masing-masing, supaya pertanyaan Yesus, menurutmu siapakah aku ini, dapat kita berikan jawaban sesuai dengan pengalaman konkret kita setiap hari. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi
kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud